Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya ini hari? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau begitu siapkan alat tulisnya dan buku materi dipasnya. Silakan. Ya, sudah. Kita lanjut berdoa. Sebelum pembelajaran ini kita baca dulu berdoa agar pikiran kita mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Silakan ke kelas pimpinan kami. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman agar kami dapat memahaminya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Selanjutnya untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran agar senantiasa kita meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan cinta tanah air serta bangsa, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu.
Pak Guru absen yang dengan namanya silakan jawab. Hadir. Oke. Anessa Bilkis. Hadir, Pak. Alia Nur Fausia. Hadir, Pak. Azara Najwa Aprilia. Hadir, Pak. Akila. Hadir, Pak. Davina Ayunda Putri. Hadir, Pak. Oi Fitria Saputri. Hadir, Pak. Ratu Zara. Hadir, Pak. Naila Syakina Putri. Hadir, Pak. Marina Rahma Astuti. Hadir, Pak. Marisa Rahma Astuti. Hadir, Pak. Muhammad Awal Zain. Sudah hadir. Muhammad Karis Setiawan. Hadir, Pak. Nadine Adelia Azhara. Hadir, Pak. Saneza Mufida Kalinggo. Hadir, Pak. Zara Ramadhani. Hadir, Pak. Zakran Hernando. Hadir, Pak. Cordelia Kansa Rapani. Hadir, Pak. Fadlullah Rahman. Hadir, Pak. Citra Lestari. Hadir, Pak. Oke. Satu orang yang tidak hadir. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita ice breathing dulu, yaitu tepuk 7 kebiasaan anak muda masyarakat. Oke, siap? Duduk siap, gerak. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang pada pagi hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Oke, sebelum kita melanjutkan, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Pak, bagian tubuh manusia. Oke, tepuk tangan untuk Ratu Sarah. Ya, baik. Kita harus bikin dulu tepuk diam. Sudah tepuk, maka aku harus diam. Baik. Silakan simak video pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Perhatian ke depan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi
biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelanjutan hidupnya. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengandung nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sekarang perhatiannya, Pak Guru menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama yang harus kita pelajari itu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Terus untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah pertama adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan ada 5, yaitu dari bawah ya, akar, batang, kemudian buah, bunga, daun. Selanjutnya akar. Akar terdiri atas 2, ya, akar serabut contohnya seperti ini, kemudian akar tunggal contohnya seperti ini. Lihat ini tanaman, akar serabut bentuknya kecil-kecil banyak, kemudian akar tunggal bentuknya jarang-jarang, ada satu saja bercabang ya. Selain itu ada fungsi akar bagi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan mineral. Zat hara. Nah, zat hara itu sumber makanan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, fungsi akar mengangkat zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Yang selanjutnya bagian tubuh tumbuhan yaitu batang. Ya, perhatikan sini ada batang berkayu. Seperti ini bentuknya keras. Batang berkayu. Kemudian batang basah seperti ini tajam. Kemudian batang berumput seperti ini. Bentuknya batang. Ya, selain itu fungsi dari batang yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian
tumbuhan. Kemudian pendukung tumbuhan untuk tetap berdiri kokoh. Selanjutnya bagian tumbuh-tumbuhan yaitu daun. Nah, perhatikan sini. Daun tumbuhan ada beberapa jenis. Yang pertama, seperti saja daun ya, kan? Ya, tepuk tangan untuk. Kemudian fungsi daun. Ada yang bisa jawab fungsi daun? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Datuk Sarah. Nah, sekali lagi saya tekankan peran penting bagi kehidupan seperti fungsi daun tadi yaitu fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida, ditulis CO2, huruf kapital, karbon dioksida CO2. Nah, dan pembentukan oksigen ditulis O2. Selanjutnya bagian tumbuh-tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Perhatikan ini, ada yang tahu ini bunga apa? Nah, ini bunga pepaya. Nah, sebagian ada yang sudah mekar, sebagian ada yang muncul. Yang sudah mekar bunganya, dia sudah siap menerima serbuk sari. Nah, penyerbukan. Kalau dia masih tertutup, berarti dia belum siap, belum bisa menerima penyerbukan. Setelah bunga akan terjadi seperti ini. Ada yang tahu lagi ini buah apa? Ada yang tahu fungsinya bunga? Oke, lanjut saja. Saya tekankan lagi, bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Kedua, penghasil biji tumbuhan. Kemudian alat reproduksi bagi tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Nah, buah sangat manis. Ada yang pernah rasakan buah apa? Pernah makan buah? Buah apa saja? Sekarang fungsi buah, ada yang tahu fungsi buah apa? Fungsi buah. Fungsi buah yaitu tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian pelindung biji yang ada di dalamnya. Seperti buah mangga ada di dalam bijinya itu pelindung biji. Sekarang jenis-jenis akar. Akar terbagi atas dua, tadi saya sebutkan akar serabut, ini akar serabut. Kemudian akar buah. Selanjutnya
jenis-jenis batang. Nah, ini jenis-jenis batang, batang berkayu, seperti ini bentuknya keras, kaku. Kemudian batang basah. Selanjutnya batang berukur. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis daun. Ada 4 jenis daun. Itu menurut arah tulangnya, tulang daun yang bergagas itu tulang daun. Kalau seperti ini tulang daun apa? Lurus. Kalau seperti ini bentuknya seperti menyirik. Menyirik. Karena ini menyirik. Oh. Kemudian kalau seperti daun pepaya, bentuk daunnya seperti apa itu? Oke, ada 4 jenis daun, yaitu menyirik, melengkung, lurus, dan menjadi. Baik, setelah kalian menyimak video dan penjelasan dari Pak Guru, sekarang Pak Guru akan menjawab kepada kalian. Yang bisa menjelaskan silakan angkat tangan. Nah, yang pertama dulu dari akar. Siapa yang bisa jawab tentang akar, jenis-jenis akar? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk silakan. Kemudian ada batang. Ini saya berikan. Kemudian jenis-jenis batang seperti apa? Ada yang bisa jawab jenis-jenis batang? Saya, Pak. Ya. Jenis batang tumbuhan, batang berkayu, batang basah, batang lurus. Tepuk tangan untuk Muhammad Karis Setiawan. Selanjutnya daun. Jenis-jenis daun ada yang tahu, siapa lagi yang? Ya. Melengkung, lurus, menjadi. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kemudian ada bunga. Apa saja fungsi bunga bagi tumbuhan? Yang tahu? Tempat penyerbukan. Kemudian tempat reproduksi bagi tubuh tumbuhan. Oke, sekarang nanti buah. Jenis-jenis buah. Fungsi buah maksud saya. Ya. Ada yang bisa jawab apa fungsi buah? Nah, fungsi buah tadi saya jelaskan itu pelindung biji yang ada di kemudian sebagai cadangan, tempat cadangan makanan bagi. Nah, baik. Sekarang sebelumnya sudah dibentuk kelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian berdiskusi berkelompok. Ya. Pertama-tama yang harus diperhatikan, kalian harus aktif berdiskusi dan saling menghargai, berkolaborasi. Ya. Sudah ada di sini.
Ini untuk LKPD kelompok 1. Silakan dikerja. Kita jelaskan di depan. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 LKPD tentang mencocokkan. Ya. Ini fungsinya, kemudian nama bagian fungsinya. Iya, silakan. Oke. Kemudian ini untuk kelompok 3. Ini menyebutkan nama-nama bagian huruf tumbuhan. Silakan dipresentasikan di tulisan. Nanti dipresentasikan. Oke. Setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Ya, silakan. Duduk siap, gerak. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok mewakili temannya. Siapa yang duluan dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Silakan.
pertanyaan atau tanggapan. Silakan kelompok lain, kelompok 2 atau kelompok 3. Berikan pertanyaan terkait bagian-bagian tubuh-tumbuhan. Fungsi tubuh-tumbuhan. Ya, silakan. Ya, fungsi daun. Kelompok 2. Ya. 2. Fungsi 2. Silakan. Itulah hasil presentasi. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain menanggapi dan memberikan pertanyaan terkait bagian-bagian tubuh tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok 3 akar untuk menyerap air dan mineral zat dataran dari dalam tanah. Batang memasukkan air dan mineral dari akar, daun, buah, dan bunga. Menemukan zat makanan dari daun akar. Pada beberapa jenis tumbuhan akar berperan sebagai alat transpirasi. 3. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pada tumbuhan tertentu akan juga berfungsi sebagai tempat. 4. Tempat menginginkan cadangan makanan seperti kertas dan tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari kerja kelompok 2. Silakan kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan terkait. Nah, silakan. Mereka semua adalah fungsi 2. Akar, batang, daun, Oke. buah, akar. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Daun. Daun tempat berlangsungnya fotosintesis.
sedikit tadi pertanyaan dari Datu Sarah tentang apa tadi? Buah ya. Fungsi buah. Fungsi buah yaitu tempat cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian tempat berlindung sedikit di dalamnya. Oke. Untuk tangan untuk kelompok buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok 3. Yang pertama, akar, batang, daun, buah, bunga. Ya, silakan kelompok lain untuk bertanya terkait tentang batang. Pertanyaan apa? Menyerap air. Ya, batang, akar. Ya, silakan. Buah. Buah, fungsi buah atau buah sebagai pelindung. Melindungi biji. Ya. Kemudian tempat cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada yang lain? Ya, silakan. Ya, daun. Oke. Ya, fungsi daun atau jenis-jenis daun. Daun untuk fotosintesa. Ya. Jenis daun. Mulanya ada batang, apa saja? Kulit, daun, terus daun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tepuk tangan untuk kelompok 3. Duduk siap, gerak, cukup diam. Bila aku sudah cukup, maka aku harus diam. Oke, demikian tadi hasil diskusi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terkait fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Pertama, akar. Akar adalah bagian terpenting dari tumbuhan. Fungsi akar sebagai penopang tumbuhan. Kemudian penyerap unsur hara, yaitu zat makanan bagi tumbuhan di dalam tanah. Kemudian ada jenis akar, ada 2 itu, jenis akar tunggang dan akar cabang. Oke, selanjutnya batang. Ada 3 jenis batang, yaitu batang berkayu, bentuknya keras dan kaku, kemudian batang basah seperti bayam, kemudian batang berlumpur, dia berendah seperti padi, jagung, itu batang itu. Kemudian batang daun. Daun ada beberapa jenis. Ya, yang pertama menurut bentuk tulangnya, yaitu bentuk lurus, jari, mirip,
dan melengkung. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya yaitu sebagai tempat berfotosintesis, untuk menyerap makanan dari cahaya matahari. Kemudian menghasilkan karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya ada buah. Bagian tumbuhan yaitu seperti buah. Fungsinya ada dua, yaitu pelindung biji yang ada di dalamnya, kemudian sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya, selanjutnya yang terakhir bunga. Bunga merupakan bagian terpenting juga dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bunga fungsinya yaitu sebagai alat reproduksi bagi tumbuh-tumbuhan untuk memperbanyak jumlahnya. Kemudian sebagai tempat lokal terjadinya buah. Ya, penjelasan dari Pak Guru sudah siap, gerak, cukup diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Nah, baik. Setelah kegiatan pembelajaran tadi dari awal sampai akhir ini, dari segala presentasi, nah, Pak Guru mau bertanya apa yang sudah dipelajari dari proses pembelajaran pada pagi ini. Pak, Ya, silakan. Yang lain apa yang sudah dipelajari? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk dua orang ini tadi. Silakan. Yang lain apa yang sudah dipelajari tadi dalam proses pembelajaran tadi? Sebutkan saja dari tumbuhan. Pak, Ya, silakan. batang berkayu, batang basah, batang rumput. Tepuk tangan untuk Muhammad Faris Setiawan. Ya. Setelah itu lanjut, bagaimana perasaannya kalian setelah kegiatan pembelajaran tadi? Pembelajaran, refleksikan. Ya, dari hasil diskusi kalian, dari kalian telah menyimak penjelasan Pak Guru. Nah, saya persilakan kepada kalian untuk memperjelas, untuk bertanya kepada Pak Guru. Silakan dari nomor 1. Silakan bertanya terkait tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Silakan. Apa pertanyaannya? Fungsi daun. Ya, fungsi daun bagi tumbuhan sebagai alat fotosintesis dan menyerap makanan dari cahaya matahari. Ya, yang lain? Saya, Pak, Ada pertanyaan? tolong jelaskan kembali tentang akar. Oke. Akar bukan hanya ada dua saja yang saya sebutkan tadi. Ada akar jenis akar napas. Akar napas itu dia muncul di permukaan tanah tapi tanpa daun batang pun.
tapi di akar dia muncul. Nah, itu akar napas. Kemudian ada akar lutut. Nah, lutut berarti bentuknya kayak lutut, dia muncul di tanah. Akar tapi bentuknya kayak lutut manusia. Nah, itulah akar lutut. Nah, selain itu fungsinya sebagai penyerap zat karat dalam tanah, kemudian penopang tumbuh-tumbuhan, makanya menjadi pokok tetap berdiri pokok tumbuhan. Selanjutnya yang lain, ada yang mau bertanya terkait bagian-bagian tumbuh-tumbuhan kelompok 2? Ya, jenis-jenis daun. Jenis daun berdasarkan arah tulang daunnya. Ada 4 jenis, yaitu tulang, ada 4 jenis: menyirik, melengkung, lurus, dan menjadi. Contohnya daun yang bentuknya lurus seperti tadi dengan menjadi bentuknya lurus. Kemudian daun bentuknya menjadi seperti daun ubi, ada daun ubi. Kemudian daun pepaya itu bentuknya menjadi. Dan ini kemudian ada ini bentuk daunnya mirip seperti ini, bentuk daunnya mirip. Oke, silakan ada yang lain yang mau bertanya lagi tentang batang. Oke, batang ada 3 jenis batang. Ya, yang pertama batang berkayu. Nah, bentuknya keras, punya batang keras kaku. Kemudian batang basah seperti bayam. Nah, contohnya seperti ini. Ini batang basah. Nah, bentuknya lunak. Kalau batang berkayu dia keras, dia mudah patah. Kalau sedangkan jenis yang ketiganya batang berumput. Contohnya seperti ini. Nah, batang berumput, dia berombak. Ya, baik. Duduk siap, gerak. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. Setelah presentasi kalian tadi dari awal, nanti mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, hasilnya akan beri nilai untuk kelompok 1 dapat nilai 90. Tepuk tangan untuk kemudian untuk kelompok 2 guru beri nilai, hasilnya mendapatkan 90.
Kemudian untuk kelompok 3 mendapatkan hasil presentasi dari bagian LKPD-nya yaitu 95. Duduk, siap, gerak. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil pembelajaran menjawab apa yang kalian sudah pelajari, silakan direfleksikan masing-masing. Saya Kak, Ya, saya belajar bagaimana menggunakan daun dalam proses dan oksigen. yang lain apa yang sudah dipelajari silakan direfleksikan. Saya Pak, Oke, silakan. saya ingin belajar lebih banyak hal tentang tumbuh-tumbuhan, terutama klorofil dan fotosintesis. Yang baik. Yang lain dari kelompok 2 silakan. Apa yang sudah dipelajari silakan direfleksikan. Apa saja? Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Baik. Terkait fungsi jenis-jenis ya, silakan. Ini ada sudah dipelajari. Silakan direfleksikan. Ya, kelompok 2 silakan apa yang telah dipelajari dari kegiatan pembelajaran silakan direfleksikan. Ya, silakan. Menyerap air dan udara dan berkala dari dalam tanah. Dahan, mengangkut air dan mineral dari akar, daun, buah, dan bunga. Daun, tempat berlangsungnya Oke, yang lain dari kelompok 4 kelompok 3 silakan. Saya sangat tertarik dari bagian pengetahuan yaitu manfaatkan hubungan yang bisa menyerap air dan Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi saya tekankan terkait bagian-bagian tubuh tumbuhan, mulai dari fungsi, jenis, selanjutnya ada Pak Guru yang bertanyakan tadi terkait jenis-jenis batang. Saya Saya Pak, batang berkayu, batang basah, batang berumput. ada yang bisa jelaskan terkait fungsi batang? Fungsi batang apa saja yang kalian tadi pelajari? Fungsi batang, ya silakan. Mengangkut air dan mineral dari akar, daun, buah, dan bunga. 2. Mengangkut zat makanan dari daun ke akar. 3. Tempat tumbuhnya daun, buah, dan buah. 4. Tempat penyimpanan cadangan makanan seperti kentang dan tebu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan sudah bisa menjawab tentang jenis-jenis daun dan fungsinya. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk
tadi fungsinya belum disebutkan, ada misalnya fungsi daun. Ya, silakan. 1. Dapat berlangsungnya fotosintesis. 2. Mengambil gas karbon dioksida. C2. 3. Yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. 4. Nematur menggunakan air transpirasi atau pernapasan. Selain itu fungsi buah, ada yang masih ingat fungsi buah? Fungsi buah. Oke, silakan. Ya. Selain itu, selain biji di dalamnya, tempat menyimpan cadangan makanan. Ya. Cukup diam. Sudah tepung, maka aku harus diam. Baik. Selanjutnya, biar terjaga rasa kita nyanyikan lagi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, siap? Silakan berdiri dulu. Siap? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita materi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pada umumnya bagian tubuh tumbuhan bisa dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu untuk pertumbuhan tanaman, kemudian perlindungan diri atau adaptasi, yang ketiga alat berkembang biak. Yang umumnya semua tanaman memiliki akar, batang, daun. Sebagian tumbuhan memiliki bunga, spora, dan duri. Menurut Gembong dalam buku Morfologi Tumbuhan pada tahun 2016, tumbuhan bisa dikelompokkan menurut akar pada tumbuhan meliputi dikelompokkan berdasarkan bentuk akar, batang, dan daunnya. Kelompokan akar pada tumbuhan meliputi akar tunggal, yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Kemudian akar serabut, yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak bergelombang.
biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contoh padi, jagung, dan rumput. Selanjutnya, batang juga bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis, meliputi batang berkayu, batang basah, dan batang berumput. Batang berkayu bentuknya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu. Umumnya memiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, jambu, beringin, dan pohon. Kemudian batang basah, batang yang bentuknya lunak dan berair. Misalnya pada bayam, anggur. Selanjutnya batang berumput. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas, nyata dan sering kali berongga. Misalnya padi, serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Selanjutnya daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah pada manusia, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalir makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk struktur yang kokoh, melengkung, menjadi sejajar dan mengiring. Ya, baik. Itulah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada kajian ini. Selanjutnya saya ingatkan kembali untuk materi selanjutnya. Minggu depan kita akan mempelajari materi bagian-bagian tubuh hewan dan jenisnya. Pesan dari Pak Guru, kalian harus tetap semangat belajar, rajin dan disiplin. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Pelajaran kita hari ini berakhir. Selanjutnya silakan setelah pulang membaca surah Al-Asr. Oke, silakan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, dukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuh kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat.
Baik, silakan anak-anak pulang dan hati-hati di jalan. Jalannya di sebelah sini. Ya, silakan.